Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat perlindunganmu, keajaibanmu, sehingga kami semua dan orang-orang yang kami kasihi, orang yang memberkati hidup kami dan seluruh bangsa negara kami bisa segera terlepas dari COVID-19 ini secara ajaib. Bisa juga terlepas dari segala gangguan keekonomian karena COVID-19 ini juga secara ajaib. Kami mohon Kau memberkati. Kami pun boleh menjadi berkat nyata bagi lebih banyak orang yang membutuhkan. Kami mohon berkat ajaib-Mu untuk mengerti lebih banyak firman-Mu, dan biarlah kami lebih memberkati, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak yang mau dikasih Tuhan. Pada hari ini kita mau membahas sedikit mengenai teori anak Allah. Dalam Matius 23 ayat 9 dikatakan di sana, "Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga." Bapak Ibu, kita diminta Tuhan Yesus untuk percaya bahwa kita benar-benar anak Allah. Sehingga kalimat Tuhan Yesus sangat serius. Kita harus menyebut bahwa kita anak Allah. Bukan artinya kita tidak boleh menyebut soal orang lain, yaitu orang tua fisikal kita, bukan sebagai Bapa kita, namun kita diminta untuk berani menyebut kita anak Allah. Hal ini penting sekali diketahui karena kita bukan orang-orang yang tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah. Dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6, Tuhan Yesus kita mengajarkan kita. Contohnya kita lihat di ayat 8. "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Jadi Tuhan Yesus mengatakan Bapa Surgawi kita mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya secara resmi. Namun tetap di ayat berikutnya kita belajar mengenai doa Bapa kami ini. Ayat 9. "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Hal ini penting untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan Yesuslah yang memang menyuruh kita menyebut Bapa Sorgawi sebagai Bapa kita. Allah bangsa Israel ini sebagai Bapa kita. Tapi Bapa kita yang di sorga. Itu penting sekali kita pegang Bapak Ibu. Nah, salah satu hal penting mengenai teori anak Allah di ayat 14-nya. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Ayat 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Itu menunjukkan sebagai anak Allah yang doanya doa Bapa kami itu, ujung-ujungnya ditutup dengan kita wajib saling mengampuni. Dalam doa Bapa kami pun ada kalimat kita harus minta ampun akan kesalahan kita masing-masing. Namun ditulis ayat 12, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Sehingga Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Allah ngakunya, paling enggak kita tahu bahwa kita wajib saling mengampuni. Itulah gunanya Allah Bapa kita dalam Yohanes 3 di ayatnya ke-16. Kita lihat di sana mengatakan hal menarik ini. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat 17, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Ayat 18, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Itu sebabnya Bapak Ibu, kita ini tidak boleh saling menghukum, tidak boleh menjatuhkan hukuman. Ya, seperti diketahui bahwa nama iblis yaitu Satan itu berarti musuh yang memusuhi umat manusia, memusuhi semua. Dan juga sering disebut diabolos, dari diabalo yang artinya mendakwa. Pendakwa suka melemparkan kesalahan kepada orang lain.
mendakwa orang lain terus. Sehingga untuk bahan bercandaan saja, orang-orang yang suka menyalahkan dikit-dikit, lu sih gini, sehingga kita begini jadinya. Nah, itu orang-orang yang sering mengatakan Lucy itu cocok disebut anak-anak Lucifer. Itu bercandaan saja. Namun Bapak Ibu, mari mulai hari ini kita tidak lagi saling menghakimi. Kita wajib saling mengampuni. Namanya anak-anak Allah kok tidak murah hati. Padahal Tuhan mencatat resmi Allah kita maha pemurah, Bapa kita maha pemurah. Maka kita anak-anaknya juga harus murah hati. Ya, kita wajib saling mengampuni. Kita patut saling mengampuni karena kita sudah diampuni oleh anak tunggal Allah, yaitu Yesus sendiri yang datang ke dunia. Maka kita dilarang saling menghakimi lagi, tidak boleh saling menghukum, tapi kita patut membangun pengertian, kesadaran mengenai kita harus menolak dosa. Namun yang berdosa kita wajib bebaskan dari ikatan dosa dengan permintaan khusus, doa khusus, iman khusus akan kayu salib Tuhan Yesus kita. Sehingga kita semua terbebas dari beban dosa, kutuk dosa, ikatan dosa, dan bisa hidup kudus layak di hadapannya dengan kuasa Roh Kudusnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita untuk terima berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera ajaib-Nya. Sehingga diberkatilah kesehatan keluargamu secara ajaib, diberkatilah keselamatan keluargamu secara ajaib, diberkatilah keuangan keluargamu secara ajaib, diberkatilah studi keluargamu secara ajaib, diberkatilah pelayanan keluargamu secara ajaib, diberkatilah pengampunanmu kepada sesamamu secara ajaib. Diberkatilah engkau bersama seluruh kehidupanmu sekarang sampai selamanya ajaib. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tahu lemahnya ku sadar kurangnya ku terima anugerah-Mu, karya salib kudus-Mu. Ku percaya Tuhanku, ku pandanglah Yesusku, ku berseru padanya, percaya